Kembali lagi bersama saya Abdullah Muzakir. Kali ini pada video ini kita akan membahas tentang SQL injection ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama kita akan berkenalan dengan SQL injection. Kemudian kita akan mengetahui apa sih penyebab dari SQL injection, dampak SQL injection, lalu bagaimana cara developer untuk meremediasi atau nge-prevent SQL injection, dan yang terakhir adalah kita melakukan sesi lab SQL injection. Oke, yang pertama, apa itu SQL? SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. Ini yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses atau memanipulasi dan mengolah data dalam basis data relasional. Nah, untuk SQL injection sendiri adalah jenis serangan yang digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem basis data atau web aplikasi yang menerima input. Sebenarnya SQL injection ini dasarnya nggak jauh beda sama HTML injection. Kalau HTML injection kita melakukan injeksi pada kode HTML-nya, kalau SQL injection kita melakukan injeksi pada kode SQL-nya. Gitu aja sih sebenarnya secara dasar ya. Oke, bagaimana SQL injection ini bisa terjadi ya? Dalam serangan SQL injection, penyerang memanipulasi input seperti bisa dilihat ada petik or 1 sama dengan 1 yang diterima oleh aplikasi web atau perangkat lunak yang berinteraksi dengan basis data. Nah, penyerang memasukkan perintah SQL yang jahat atau manipulasi data yang akan dieksekusi oleh sistem basis data. Serangan ini dapat mengakibatkan pengungkapan data sensitif, perubahan data, atau bahkan merusak integritas basis data. Oke, ini sebagai hacker, dia mempunyai pilot, union select username password from user. Dia mengirimkan, nah dari database dia akan memproses username dan password. Kemudian dia akan mengirim username semua passwordnya, dan ini juga ngirim semua username-nya ke dalam sisi attacker gitu. Oke. Jenis-jenis SQL injection ini ada lumayan banyak ya. Yang pertama ada error-based SQLI. Error-based SQL injection ini terjadi ketika penyerang menyebabkan aplikasi web menghasilkan pesan kesalahan SQL yang dapat memberikan informasi berharga tentang struktur database. Contoh pilotnya adalah sebagai berikut ya. Nah, jika aplikasi web tidak menangani error dengan benar, pesan kesalahan dari database mungkin akan ditampilkan di halaman web dan penyerang dapat membaca informasi seperti versi database. Lalu ada Blind SQL. Blind SQL adalah jenis serangan SQL di mana penyerang menyuntikkan perintah SQL di dalam input pengguna atau parameter aplikasi web dan dampaknya tidak langsung terlihat pada respon halaman web. Sebaliknya, penyerang mengumpulkan informasi dari database dengan menciptakan kondisi logika yang benar atau salah dan menentukan responnya melalui respon yang dihasilkan. Ini sebenarnya kayak blind exercise sih, cuma di sini dia deteksi apakah itu benar atau salah dari responnya gitu ya. Kemudian ada boolean based. Nah, ini penyerang menyuntikkan kondisi boolean ke dalam pernyataan SQL yang ada untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Contohnya seperti berikut ya. Kemudian ada team based. Kalau team based ini dia mengidentifikasi SQL injection berdasarkan response time biasanya ya. Nah, ini contoh kita dengan SQL injection kita bisa login admin dengan hanya menggunakan pilot SQL ini. Nah, ini pilot yang akan dikirim melalui request dan responnya akan found gitu ya, bahwa akun ini ada. Oke, dampak SQL injection sendiri yang pertama penyerang dapat menembus verifikasi login. Yang tadi kita bisa login ke dalam admin dengan menggunakan pilot SQL tanpa perlu kredensial dari admin tersebut. Yang kedua, mengancam privasi pengguna ya, karena dengan SQL injection ini kita dapat membaca seluruh database SQL yang ada di server target gitu. Lalu ada mencuri, mengambil data pengguna secara tidak sah. Nah, biasanya kalau ada kebocoran data biasanya dia terkena di SQL-nya itu sendiri, karena SQL ini bertanggung jawab untuk menyimpan data gitu. Lalu ada memodifikasi data dalam web maupun server dan menghapus data dalam web maupun server. Nah, SQL injection ini juga nggak sebatas hanya membaca data, tetapi dia juga bisa
memodifikasi dan menghapus datanya gitu. Nah, untuk remediasi remediasi SQL injection ini sebenarnya sama sih kayak SSS. Dia perlu validasi login, validasi input, kemudian whitelisting, escape character, sama implementasi WAF atau Web Application Firewall. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam sesi lab SQL injection ya. Kita buka dulu labnya, terus pilih yang ini, aku stop dulu, kita mulai dari awal aja. Start. Terus kalian bakal dapat URL gini. Ini kalau kayak gini refresh aja lagi. Nah, ini kita bisa lihat di sini terdapat kayak website berita gitu ya. Nah, lihat nih. Pada berita pertama ini ID 1 ya. Terus berita kedua ID 2, berita ketiga ID 3 gitu. Nah, bagaimana cara mendeteksi serangan SQL injection? Yang pertama, kalian hanya perlu menggunakan tanda petik kayak gini. Udah gitu doang. Kalau semisal kalian klik send dan dia menunjukkan error, you have error in SQL syntax, berarti itu berpotensi besar dia bisa dilakukan serangan SQL injection. Nah, ini juga tips buat teman-teman kalau misal terdapat parameter ID atau parameter yang lain, kalian hanya perlu cukup menambahkan petik saja untuk mengidentifikasi langkah awal serangan SQL injection. Nah, bagaimana kalau sudah kayak gini? Teman-teman bisa cek SQL injection-nya dengan menggunakan order by ya. Order by, kita cari satu. Nah, ini saja, ini pilotnya kayak gini. Nah, order by ini berfungsi untuk mencari kolom. Terus 2 sampai kalian menemukan error gitu. Udah cobain aja sampai error lah intinya lah. Kita coba 3, masih sama. Kita coba 4, masih sama juga. Kita coba 5, masih sama. Kita coba 6. Nah, kayaknya ada, oh salah teman-teman, kita ulang ya, kita dari petik dulu. Ini harus ada petiknya di sini. Kita ulang dari berapa tadi? Kita ulang dari 3 aja. 3. Ada error. 4. Ada error, terus 5. Nah, error. Nah, dia berada di angka 5 errornya. Nah, sekarang kita tinggal onion select. Onion select 1, 2, 3, 4. Sampai 4 aja teman-teman. Kalau semisal kalian menemukan errornya berada di angka 5, maka kalian injeksinya ada di angka 4. Cuma kalau kalian nemunya error di angka 6, kalian di angka 5 gitu ya. Dan berlaku seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini, kita pakai petik lagi. Nah, kita lihat di sini dia menampilkan angka magic atau angka 4. Ini merupakan biasa disebut angka magic ya. Nah, langsung saja kita coba untuk melihat version dari database tersebut. Add version. Nah, ini merupakan versi dari SQL yang kita inject gitu ya. Ini merupakan SQL injection di get parameter. Kemudian kita akan coba SQL injection di login page gitu. Kita kan login sebagai admin. Nah, biasanya kan admin kalau login perlu gini ya, admin terus passwordnya apa gitu kan. Nah, kalau di website ini terdapat serangan SQL injection, teman-teman hanya perlu menggunakan ini. Or petik-petik 2 sama ini. Terus passwordnya juga sama ya. Kita tinggal paste aja dan kita klik login. Nah, ini berhasil login. Nah, sebenarnya kayak gini contoh simple serangan SQL injection, teman-teman juga bisa sendiri di lab yang udah kami berikan.
Dan mungkin itu saja untuk temuan video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya.